Haleluya, selamat datang dalam segmen Kerinduanku dari Gereja Kerinduanku Church. Sebuah kehormatan bagi kami bisa mengiringi momen Natal saudara pada hari ini. Mari sama-sama sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus sebab Engkau setia dan tidak pernah berubah. Kasih setiamu tidak pernah mundur dari kami, kebaikanmu tidak pernah berkesudahan. Kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu sebab kami siap untuk mendengarnya. Terlebih di momen Natal ini agar siapapun yang menyaksikan renungan pada pagi hari ini, Natal mereka boleh berarti karena Yesus hadir dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, mari sama-sama dengan bangga kita katakan, amin. Hari kita akan belajar dalam momen Natal ini, seperti judul tema khotbahnya adalah The Gift of the Son, Wonderful Counselor. Pemberian seorang anak yaitu penasehat ajaib. Yesaya 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Latar belakang dari ayat ini, Nabi Yesaya menulis pada masa kerajaan utara jatuh ke dalam kerajaan Asyur dan kerajaan selatan sedang berada dalam pengepungan. Yang menarik adalah tanah Zebulun dan tanah Naftali. Kalau sudah baca Alkitab, di sanalah Allah berjanji akan lahir yang namanya Mesias. Adalah wilayah pertama yang akan diserang oleh kerajaan Asyur. Namun di tengah-tengah keadaan yang buruk itu, Nabi Yesaya melalui nubuatannya, karena Tuhan memberikan nubuatan kepadanya, menubuatkan pemulihan dan terang yang akan datang. Yesaya menubuatkan terang akan datang ke tanah yang penuh kegelapan, mengacu kepada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka yang hidup dalam ketakutan pada masa itu, yang hidup dalam kehilangan pengharapan, keputusasaan, bahkan tenggelam dalam kegelapan rohani, akan melihat pertolongan dari Tuhan. Nubuatan ini telah terjadi beberapa ribu tahun yang lalu. Ketika Yesus Kristus Tuhan datang ke dunia, Raja itu menginjakkan kakinya di dunia. Nah, mari kita akan belajar makna anak dalam nubuatan tersebut. Yang menarik, Yesus adalah anak yang dijanjikan tersebut. Yesus adalah jawaban atas kehancuran moral dan spiritual umat manusia. Saudara pernah berpikir enggak, di saat mereka menghadapi musuh yang kuat, pasukan yang begitu banyak, tantangan yang begitu berat, jawaban dari Allah adalah terletak dari seorang bayi. Dan yang menarik, bayi tersebut gambaran dari ketidakberdayaan, gambaran dari ketidakmampuan, gambaran dari butuh pertolongan. Tetapi di dalam bayi tersebutlah, dalam kelemahan bayi tersebut, Allah menyatakan rencananya yang agung dan ajaib. Ray Ortlund mengatakan demikian. Ortlund mengatakan jawaban Allah terhadap kegelapan kita bukanlah pasukan atau kekuatan duniawi, tetapi seorang anak, Yesus Kristus, yang memerintah dalam hikmat dan kasih. Mungkin mereka berharap jawabannya adalah pasukan yang kuat, atau mungkin pasukan berkuda, pemanah dan seterusnya. Tetapi Tuhan memberikan jawaban lain daripada yang lain. Tuhan memberikan jawabannya adalah seorang anak yang akan memimpin dalam hikmat dan kasih. Kita tahu bahwa kata wonderful dalam bahasa aslinya menggunakan kata pele yang berarti adalah hikmat ilahi, yang berarti adalah kekaguman. Yesus bukan penasihat biasa. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Kalau kita melihat inkarnasinya, Allah menjadi manusia, pelayanannya penuh dengan mukjizat, pengajarannya penuh dengan kasih. Bahkan yang menarik, meskipun dia penuh kuasa dan penuh hikmat, Yesus datang dalam kelemahan dan kerendahan hati melalui inkarnasinya ke dunia. Salib menjadi contoh terbesar kelemahan yang membawa kemenangan dan keselamatan bagi umat manusia. Kebangkitannya menaklukkan maut dengan kuasa ilahi. Hari ini mungkin saudara sedang menantikan jawaban dari Tuhan.
Dan mungkin jawaban yang saudara harapkan sesuai dengan harapan saudara sebagai manusia. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang menjawab berdasarkan anugerah dan kasih-Nya. Hikmat-Nya melebihi dari kekuatan kita. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika keadaan kerajaan Israel terkepung oleh musuh yang begitu kuat, Allah memberikan janji seorang anak, seorang bayi. Oleh karenanya, maaf disebut sebagai counselor. Dalam bahasa gampangnya disebut sebagai penasehat raja. Karena yang pertama kebijaksanaannya sempurna. Yang kedua strategi keselamatannya ajaib. Dan yang ketiga dia memahami penderitaan kita. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa dia menyelesaikan masalah dengan jalan yang kekal selamanya. Sampai ke akar-akarnya diselesaikan. Tetapi manusia menyelesaikan masalah dengan kekuatannya sendiri. Karenanya ketika kita melihat contoh di Alkitab Yesus sebagai wonderful counselor. Ada seorang wanita Samaria dalam Yohanes 4 yang memiliki kalau saya nggak salah 5 orang suami. Dia berpikir jawaban atas masalahnya adalah seorang pria, seorang suami. Tapi Yesus datang kepada dia, jawaban atas masalahnya bukan pria atau wanita. Tapi jawaban atas masalahnya adalah air hidup. Yesus bilang kepada wanita Samaria itu bahwa kalau kamu minum dari aku, kamu gak akan pernah haus lagi. Dalam Yohanes 3 sebelumnya adalah seorang imam besar atau imam namanya Nikodemus. Dia berpikir jawaban atas keingintahuannya tentang lahir baru adalah sebuah pengertian secara teologi. Tapi Yesus menjawabnya bahwa lahir baru bicara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Salib bagi orang dunia adalah gambaran kelemahan. Tapi bagi kita orang percaya, salib adalah gambaran kekuatan. Kita bangga memiliki salib. Mungkin bagi dunia, bagi iblis, salib bukti betapa lemahnya Tuhan kita. Salib bukti betapa kalahnya Tuhan kita. Tapi tidak bagi kita, tidak bagi saya. Salib adalah bukti betapa kuatnya Tuhan kita. Salib adalah strategi yang luar biasa. Menyelesaikan masalah kita sampai ke akar-akarnya. That's why seorang anggota namanya Todd Wilson menekankan. Yesus tidak hanya memberikan nasihat. Dia adalah solusi. Dia tidak hanya mengarahkan kita kepada jalan keluar. Dia sendiri adalah jalan itu. Makanya kita mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di momen Christmas moment ini, di Christmas time ini, doa saya agar saudara mengerti apa makna wonderful counselor. Dalam Yesaya 9 ayat kelima dikatakan lambang pemerintahan ada di atas baunya. Kalau saudara mempelajari ayat ini, saya pendeta yang curious. Kenapa kita menyebutkan lambang pemerintahan ada di atas bahunya? I go study, saya belajar, saudara I do study dan saya belajar. Dan saya menemukan bahwa dalam bahasa Ibrani lambang pemerintahan menggunakan kata misra. Yang berarti kekuasaan pemerintahan. Kata ini jarang sekali dipakai di perjanjian lama. Yang menekankan kepada otoritas yang terpusat pada seseorang yang memiliki kuasa mutlak. Dan dalam kerajaan, dalam bahasa kerajaan di atas baunya menggunakan kata shikmo. Yang berarti bau secara fisik yang dalam budaya Ibrani. Bau adalah simbol tanggung jawab dan beban pemerintahan. That's why dalam pemerintahan, dalam angkatan bersenjata, pangkat selalu di bahu. Karena bicara mengenai tanggung jawab, bicara mengenai kekuatan. Dan ketika Yesus mati di kayu salib, Alkitab mengatakan dia merentangkan tangannya, bahunya, menanggung beban dosa dunia. Melalui salib, lambang otoritas atas dosa dan maut. Kebangkitannya menegaskan pemerintahannya sebagai raja di atas segala raja. Tuhanmu dan Tuhanku namanya Yesus. Dia yang menanggung hidupmu dan hidupku. Dia yang memikul bebanmu dan bebanku. Di atas kayu salib dia menyelesaikannya bagi saudara dan saya. Datang kepada dia, 2025 akan menjadi tahun yang indah. Kalau engkau menempatkan Yesus sebagai penasehat ajaibmu. Kalau engkau mengundang dia sebagai pemimpin dalam kehidupan.
Yang kamu lihat hanya yang kamu lihat di mata. Yang kamu pikirin hanya berdasarkan kecilnya otak kita. Yesus tahu apa yang terjadi di masa depan. Karenanya berharap, berserah, bergantung, percaya kepadanya. That's why pesan terakhir Alkitab katakan Immanuel, Allah beserta kita. Terus kolom komentar di bawah katakan Yesus adalah penasehat ajaib saya. Terus kolom komentar di bawah katakan bahwa aku mau tunduk kepada nasihatnya. Lalu bahkan tulis katakan bahwa nasihatmu yang kau perlukan. Agar bersama-sama masuk 2025 kita akan melihat perkara-perkara ajaib terjadi. Bagimu dan bagiku. Yang punya surga, crazy in love with you. Bersama-sama kita mau datang sama Tuhan. Kita bawa penyembahan kita kepada Tuhan kita. Haleluya. Kami datang kepadamu. Penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai, sambut dialah Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, penasehat ajaib. Penasehat ajaib, Bapa yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambut dialah Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Doa saya agar Natal tahun ini kau dan aku melihat kebaikannya, kau melihat kasih setianya. Yang punya surga, crazy in love with you.